semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safazara dengan NPM 25862060771 dari Prodi PGSD. Nah, di video ini Anissa bakal menjelaskan diagram yang di atas. Nah, yang pertama ada berpusat kepada siswa. Kenapa sih harus berpusat kepada siswa? Yaitu seorang guru wajib memusatkan pemfokusannya itu kepada siswa. Karena apa? Itu adalah sebagai proses awal untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan juga itu harus berfokus kepada siswa karena itu sangatlah perlu. Dan juga seorang guru harus bisa memperhatikan minat bakatnya, kebutuhan dan potensi dalam perkembangan siswa sebagai titik awalnya. Dan juga itu memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk menjadikan siswa yang aktif, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Nah, lalu ada yang pertama, komponen-komponennya itu ada pertama pengalaman pembelajaran. Nah, pengalaman pembelajaran yaitu di mana seorang guru dan siswa ini harus bisa berinteraksi. Nah, seorang guru juga pastikan memerlukan siswa itu memiliki aksi yang aktif dan juga aksi yang penuh bertanya dan juga kolaborasinya dengan teman-teman yang lain. Dan juga itu harus disesuaikan teman-teman dengan kognitifan siswa di dalam kelas. Lalu yang kedua ada keadaan persekitaran ya. Keadaan persekitaran yaitu di mana seorang guru harus bisa melihat dan menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung dan kondusif. Kenapa? Karena jika tidak kondusif, kelas dalam proses pembelajaran itu tidak nyaman, tidak didapatnya terima ilmunya gitu. Tetapi kalau kelas itu kondusif, maka siswa juga nyaman dan siswa akan mendapatkan materi apa yang sudah disampaikan oleh seorang guru. Dan juga menjadikan kelas itu yang kondusif dan aman dan nyaman. Yang ketiga ada penilaian untuk pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran, guru itu tidak hanya untuk memberikan nilainya saja, tetapi juga meningkatkan proses pengajaran dalam bentuk yang lain, yaitu ada feedback atau umpan balik. Nah, itu dimana seorang guru nih misalkan memperhatikan seorang siswanya ada sedikit kurang dalam untuk memenuhi penilaiannya. Nah, itu kita harus mengingatkan kepada siswa apa sih yang harus ditingkatkan dalam pembelajaran dia, dalam prosesnya, seperti itu. Dan juga adanya juga melibatkan siswa dalam menilai pekerjaannya sendiri, yaitu semisal ketika ada tugas itu kita menilai bukunya ditukar gitu kan, supaya mereka bisa menilai pekerjaan mereka sendiri atau teman sebangkunya. Itu juga kita harus bisa mengidentifikasikan kesenjangan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran di awal ataupun sampai di akhirnya. Yang keempat ada kandungan pelajaran. Nah, di mana di dalam pelajaran tersebut itu harus memiliki relevansi dan juga kedalaman pemahaman materi, kolaborasi, dan juga materi yang diajarkan kepada siswa apakah sampai ataukah relevansi atau tidaknya. Dan juga itu harus memiliki makna dan kontekstual bagi siswa karena itu akan
kontekstual bagi siswa dengan memberikan suatu pengalaman yang nyata supaya mereka paham dengan apa yang disampaikannya. Yang kelima, ada penggunaan pedagogi. Pedagogi yaitu adalah metode atau strategi pengajaran yang diterapkan oleh guru. Kenapa seorang guru harus banyak sekali menggunakan berbagai strategi dan metode yang untuk pembelajaran yang fleksibel dan juga berdefisiensi untuk kebutuhan siswa itu sendiri, karena itu memerlukan suatu komunikasi, terus juga interaktif dan kolaborasi yang baik untuk siswa, dan juga adanya keterampilan abad ke-21. Kesimpulannya, dari rancangan tersebut, seorang guru harus bisa menerapkan metode pemahaman dalam proses pembelajaran. Ketika semuanya akan dijalankan, maka itu akan berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar dalam proses tahapannya tersebut. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.